Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Niki Prafitri selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai jawaban tugas UAS dengan judul Ideologi Sosialisme. Secara etimologi, istilah sosialisme atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah sosialisme berasal dari bahasa Perancis, yaitu sosial yang berarti kemasyarakatan. Secara historis, istilah sosialisme pertama kali muncul di Perancis sekitar tahun 1830. Umumnya, sebutan itu dikenakan bagi aliran atau pandangan yang masing-masing hendak mewujudkan masyarakat yang berdasarkan pada hak milik bersama terhadap alat-alat produksi, dengan maksud agar produksi tidak lagi diselenggarakan oleh orang-orang atau lembaga perorangan atau swasta yang hanya memperoleh laba, yang semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dapat disimpulkan, sosialisme merupakan ideologi yang bertujuan untuk membentuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam negara. Untuk mencapai hal tersebut, tentu harus adanya rasa kebersamaan yang mampu menghasilkan segala sesuatu dan berusaha memberikan batasan kepada swasta maupun perorangan, sehingga terwujudnya pembagian hasil produksi dengan rata. Di sini akan menjelaskan mengenai sejarah kelahiran sosialisme. Sosialisme muncul dan berkembang pada awal abad ke-19 sebagai alternatif bagi berkembangnya liberalisme dan kapitalisme yang bagi berbagai pihak dianggap tidak mampu mewujudkan kondisi ideal bagi masyarakat. Dan sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri, kehadirannya sendiri merupakan sebuah gerakan protes terhadap kondisi buruk yang dialami rakyat di bawah sistem kapitalisme liberal yang serakah. Kapitalisme pada abad ke-19 berjalan dengan cara kasar dan terus bersaing tanpa batas. Maka timbul banyak sekali ketidakpuasan yang dibuktikan dalam pandangan sosialisme utopis. Sosialisme utopis sendiri merupakan sebuah dasar dalam pandangan dan meyakini kebenaran sifat manusia. Pengikut paham ini menginginkan tercapainya jiwa sosial dalam masyarakat yang dijalankan dengan cara damai tanpa adanya penindasan dan kekerasan. Banyak sekali para cendekiawan mengkritik pada sistem ekonomi kapitalis dengan kecenderungan yang bebas tanpa memikirkan kesetaraan maupun pemerataan pendapatan masyarakat. Umumnya kaum sosialis menginginkan terwujudnya sebuah masyarakat dengan adanya sifat kebersamaan mengenai hasil kekayaan, dengan dijalankan secara merata dan tentunya persaingan pribadi harus dibatasi. Yang selanjutnya yaitu tentang pandangan pokok sosialisme. Yang pertama itu ada sosialisme adalah ideologi yang beranggapan bahwa pemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik. Sosialisme tidak menyukai adanya hak milik pribadi karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Sosialisme menginginkan pengorganisasian produksi oleh negara sebagai saran untuk menghapus kemiskinan dan pengisapan orang kecil. Selanjutnya yaitu sosialisme menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Sosialisme menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. Tugas negara adalah mengamankan sebanyak mungkin faktor produksi untuk kesejahteraan seluruh rakyat, dan bukan terpusat pada kesejahteraan pribadi. Sosialisme menganggap bahwa negara adalah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih. Nilai-nilai utama dalam sosialisme adalah kesamaan, kerjasama, dan kasih sayang. Produksi dilakukan atas dasar kegunaan dan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Persaingan yang kompetitif digantikan dengan perencanaan. Setiap orang bekerja demi komunitas dan memberi kontribusi pada kebaikan bersama sehingga muncul kepedulian terhadap orang lain. Kedua yaitu landasan ontologis yang mendasari sosialisme berkaitan dengan kodrat etis manusia. Sifat kodrati manusia dan harmoni tatanan masyarakat. Sosialisme berpendapat bahwa kodrat etis manusia adalah baik. Sifat kodratinya adalah bersifat sosial dan menganggap bahwa ada harmonitas atau keselarasan dalam tatanan masyarakat. Selanjutnya di sini ada pemikiran tokoh-tokoh sosialisme. Yang pertama ada Robert Owen. Robert menyatakan bahwa watak manusia merupakan bukan tanggung jawab sendiri, melainkan ditentukan oleh lingkungan sosialnya.
Sumbangan utamanya bagi pemikiran kaum sosialis yaitu mengenai pandangan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Pada hakikatnya manusia memiliki keinginan dan melakukan sesuatu dengan bebas dan mengontrolnya dalam segala bentuk perilaku di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua ada Saint-Simon. Saint-Simon ini memiliki pandangan bahwa tujuan pertama-tama bukan emansipasi kaum tertindas, melainkan reorganisasi masyarakat dengan tujuan agar segi-segi negatif industrialisasi itu dapat teratasi. Ia mengharapkan terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera bagi semua, bukan dari perjuangan kelas kaum buruh, melainkan dari suatu penataan masyarakat dari atas yang ilmiah. Yang ketiga ada Fourier. Charles Fourier ini merupakan pengikut ajaran-ajaran Saint-Simon. Pandangan Fourier sendiri tercetus ketika Revolusi Prancis mengenai keadilan, persaudaraan, dan persamaan yang berkaitan dengan masyarakat borjuis tentang kemerosotan moral bahkan bidang material. Menurut Fourier, kemelaratan kaum buruh serta krisis ekonomi merupakan akibat organisasi pekerjaan dan pertukaran dalam masyarakat yang salah. Jadi organisasi itulah yang harus direformasi. Ia adalah salah satu orang pertama yang mengemukakan bahwa penindasan nafsu-nafsu merupakan sumber ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Yang keempat ada Karl Marx. Pandangan sosialisme dari Karl Marx ini bertentangan dengan konsep sosialisme pada pemikiran Robert Owen, Saint-Simon, dan Fourier. Dianggap oleh Karl Marx sebagai sebuah khayalan karena tanpa tindakan. Pandangan sosialisme terdahulu yang kebanyakan mengarahkan bagi keadilan dan kebahagiaan setiap manusia merupakan sebuah angan-angan. Menurut Karl Marx, semua itu tidak bisa dicapai dan diwujudkan sebagai pemikiran awal di masa modern ini. Oleh karena itu, pemikiran Robert Owen, Saint-Simon, dan Fourier disebut sebagai istilah sosialisme utopis atau utopia. Kata utopia sendiri berasal dari buku yang ditulis oleh Thomas Morus yang diterbitkan pada tahun 1516 di masa Renaissance. Kata utopia berasal dari bahasa Yunani, yaitu ou yang berarti tidak dan topos yang berarti tempat. Utopia berarti tempat yang ada, hanya angan-angan. Gagasan Thomas More tersebut belakangan disebut dengan sosialisme klasik karena memiliki corak yang berbeda dengan sosialisme modern yang berkembang. Karl Marx menyebut sosialisme ini dengan sosialisme utopis yang dilawankan dengan gagasan sosialismenya sendiri, yaitu sosialisme ilmiah. Sosialisme ilmiah merupakan sosialisme yang tidak berdasarkan harapan dan tuntutan belaka, melainkan berdasarkan analisis ilmiah terhadap hukum perkembangan masyarakat. Karl Marx menyatakan bahwa perubahan masyarakat harus berubah sekaligus. Kemudian ia menyusun teori sosial yang bertumpu pada kenyataan yang bisa dilihat sehingga pemikirannya disebut dengan sosialisme ilmiah. Teori sosialisme ilmiah sendiri diambil dari konsep pemikiran Hegel tentang dialektika atau cara berpikir filsafat dengan menentangkan satu dengan lain. Perkembangan sosialisme di dunia. Inggris merupakan negara pertama yang mendapatkan pengaruh kuat oleh sosialisme sehingga terjadi revolusi industri dalam segala perubahan pada aspek ekonomi. Dampak yang sangat terlihat adalah munculnya kaum burjuis dan buruh. Munculnya partai buruh di Inggris merupakan dukungan kuat terhadap gerakan sosialisme dalam upaya mencapai sebuah keadilan dan protes terhadap sistem kapitalis yang sudah dijalankan. Segalanya dapat terwujud apabila gerakan tersebut dilakukan secara kolektif dan diyakini mampu mendorong terciptanya masyarakat sosialis. Robert Owen sebagai salah satu pelopor gerakan sosialisme di Inggris merupakan sebuah ide mengenai sistem koperasi yang dapat mengembangkan dan membentuk serikat dagang sebagai organisasi yang dapat diterapkan di seluruh wilayah Inggris dan Skotlandia. Awal mula sosialisme dapat berkembang di Rusia ketika terjadinya revolusi industri paruh abad ke-19 yang terjadi secara cepat pada perubahan kelas-kelas sosial. Pada saat itu industrialisasi di Rusia banyak dilirik oleh investor asing sehingga negara cepat memperoleh keuntungan. Namun kurangnya kepedulian terhadap tenaga kerja, para pekerja mendapat upah rendah karena harus bersaing dengan investor asing. Sehingga muncul gerakan sosialisme yang dipelopori oleh kaum buruh pekerja sehingga mendorong terjadinya revolusi Rusia. Gerakan sosialisme di Rusia pada penerapannya dapat dijalankan sehingga mampu mempengaruhi negara-negara lain
seperti Kuba dan Cina. Negara-negara sosialisme di Eropa seperti Australia, Norwegia, Prancis, Denmark, Selandia Baru, dan Swedia. Mereka memprotes dan menyinggung mengenai kemiskinan, kekayaan pribadi, dan ketimpangan ekonomi yang sangat jelas. Sosialisme di Eropa berkembang menjadi sosialis demokratis, didasari atas kebersamaan, kesetaraan, dan keadilan bagi kaum pekerja yang seluruhnya dipengaruhi oleh Marxisme. Ajaran-ajaran dari sosialisme telah mempengaruhi kemajuan oleh rakyat Indonesia. Ajaran dari Karl Marx sendiri dapat berkembang dengan kemajuan di Indonesia, dikarenakan pada saat itu, sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang mengalami penindasan dan penganiayaan dari kaum kapitalis dan juga kaum feodal. Paham sosialisme yang terjadi di Indonesia pada umumnya merupakan sosialisme yang berdasarkan pada demokrasi. Dalam perkembangan sosialisme, Indonesia bergerak dalam berusaha membentuk keselarasan antara milik bersama dan individu. Di dunia, gerakan sosialisme merupakan sebuah upaya dalam berjuang dan menindas kekayaan pribadi demi kesejahteraan umum. Namun di Indonesia tetap menghargai hak milik individu yang tertuang dalam Pancasila. Sistem politik sosialisme. Sosialisme dengan demokrasi memiliki hubungan yang sangat penting. Ia menjadi bagian dari kebijakan sosialis. Ditinjau dari segi sejarah sosialisme, dapat diketahui gerakan sosialis yang berhasil telah tumbuh hanya di negara-negara yang mempunyai tradisi demokrasi yang kuat. Sosialisme dalam konteks demokrasi memiliki tujuan dengan inti yang sama, yakni untuk mewujudkan demokrasi dengan memperluas penerapan prinsip-prinsip demokrasi dari hal-hal yang bersifat politis sampai pada yang bersifat non-politis dalam masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mencapai cita-citanya, sosialis menggunakan cara-cara yang demokratis. Pertama, sosialis menolak terminologi proletariat yang menjadi bagian konsep komunisme. Kedua, kepemilikan alat-alat produksi oleh negara harus diusahakan secara perlahan-lahan atau secara bertahap. Ketiga, kaum sosialis menuntut pendirian umum yang demokratis bahwa pencabutan hak milik negara harus melalui proses hukum dan warga negara tersebut harus mendapat kompensasi. Keempat, kaum sosialis menolak pengendalian kekuasaan oleh sekelompok minoritas yang mengatasnamakan kekuatan revolusioner. Kelima, tidak sependapat bahwa dalam demokrasi hanya ada dua pilihan antara liberalis, kapitalis, dan komunisme. Selanjutnya ada prinsip-prinsip sosialisme. Sosialisme memiliki prinsip-prinsip dalam menegakkan suatu pemerintahan dan negara dalam mewujudkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ideologi sosialisme menurut Sidney Webb sebagaimana dalam bukunya Fabian tahun 1889. Yang pertama ada agama. Dalam pembentukan gerakan sosialis, pengaruh agama merupakan yang paling kuat. Agama mengakui kesopanan dan kepercayaan merupakan syarat penting untuk peroleh keselamatan. Hal ini tampak terlihat di Inggris pada masa itu. Menurut Apple, adanya gerakan sosialis Britania yang dipimpin oleh dua orang biarawan, yaitu Frederick Maurice dan Charles Kingsley, mencapai puncak kejayaannya dalam pertengahan abad 19, serta menjadi sumber penting untuk perkembangan organisasi kelas buruh serta sosialis kemudian. Prinsip yang menjadi pedoman bagi kaum sosialis Kristen adalah konsep yang mendasarkan bahwa sosialisme harus dikristenkan dan kristinitas harus disosialisasikan. Kedua, yaitu ada idealisme etis dan estetis. Ini menjadi sumber sosialisme di Inggris. Meskipun pengaruhnya tidak dapat diukur dalam jumlah suara, John Ruskin dan William Morris mengungkapkan ini bukan suatu program politik atau ekonomi, tetapi merupakan pemberontakan dari kehidupan yang kotor dan keadaan masyarakat yang miskin akibat kapitalis industri. Namun pengaruh Ruskin dan Morris lebih banyak mengandung segi negatif dibanding positifnya. Mereka menunjukkan apa yang secara fisik dan moral yang menyangkut peradaban yang dibangun di atas kesedihan dan kemerawatan, tetapi tidak merumuskan program tertentu untuk memperbaiki kondisi yang dikritiknya. Meskipun demikian, pemberontakan estetika dan etika ini membawa pengaruh penting dalam mempersiapkan suatu lingkungan intelektual itu, karena seandainya sosialisme mendapatkan tanggapan yang simpatik. Yang ketiga ada empirisme Fabian. Ini merupakan ciri gerakan sosialis Inggris yang paling khas. Masyarakat Fabian didirikan pada tahun 1884 serta mengambil nama seorang Romawi yakni
Quintus Fabius Maximus Cunctator atau si penunda. Moto awal dari masyarakat itu adalah engkau harus menunggu saat yang tepat. Kalau saat yang tepat itu tiba, engkau harus melakukan serangan yang dahsyat. Sebab jika tidak, penundaan yang kau lakukan itu sia-sia dan tidak akan membawa hasil. Fabianisme sering digambarkan sebagai pembaharuan tanpa kebencian, pembangunan kembali masyarakat perang kelas, imperialisme politik tanpa dogma atau fanatisme. Meskipun organisasinya kecil, namun masyarakat Fabian membawa pengaruh yang besar. Dalam pemilihan tahun 1945, menampilkan untuk pertama kalinya pemerintahan partai buruh didasarkan pada mayoritas dalam parlemen 229 dari 394 anggota parlemen dari partai buruh berasal dari kelompok Fabian, dan lebih dari separuh pejabat pemerintah termasuk Apple dan juga orang-orang Fabian. Yang terakhir ada liberalisme. Ini telah menjadi sumber yang semakin penting bagi sosialisme, terutama sejak Partai Liberal Microsoft peranannya di banyak negara. Liberalisme telah memberikan sumbangan yang cukup besar hal-hal yang berguna bagi sosialisme Inggris, karena pengaruh liberalisme para pemimpin sosialis lebih moderat dan kurang terpaku pada doktrin serta lebih menghargai kebebasan individu. Liberalisme telah mengubah partai buruh menjadi sebuah partai nasional, bukan lagi partai yang didasarkan pada kelas. Liberalisme juga telah mewariskan kepada partai buruh peran kaum liberal bahwa pembaruan dapat dilakukan dengan tidak menimbulkan kepahitan dan kebencian.